Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita mengambil liputan dinas bersama dengan tim Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua untuk pelantikan dan rapat kerja di Gor Waringin, Gor Waringin, Putranya. Kita masih tahap persiapan acara, masih sekitar 60%. Ini kegiatan bersama adik-adik mahasiswa kita dari Muhammadiyah Provinsi Papua. Kita masih tahap persiapan acara, masih 60% minimal. Rencana kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan SDM, Bapak Origenes Kambuaya SHMM, yang nanti rencana akan mengikuti acara ini secara langsung dari Gor Waringin, Kota Raja. Kegiatan pelantikan dan rapat kerja DPD Ikatan Muhammadiyah Provinsi Papua untuk periode 2025 periode 2027. Masih tahap persiapan acara. Staf ahli Gubernur Papua sudah masuk di acara. Pada acara sudah akan dimulai karena Bapak staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan SDM, Bapak Origenes Kambuaya juga sudah hadir di acara. Kita akan masuk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita haturkan kehadiran ilahi rabbi Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin, rahmat dan maghfirahnya kita masih dapat bersama-sama hadir dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang akan selalu mengutamakan umatnya, Nabi yang akan selalu memperjuangkan umatnya, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini. Semoga rahmat maghfirah selalu tercurahkan kepada kita, umat yang masih selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Momentum pelantikan
merupakan bagian dari proses regenerasi dan peneguhan komitmen untuk melanjutkan amanah organisasi. Kita berharap melalui acara ini lahir semangat baru, tekad baru, serta kesungguhan untuk terus berhikmat dalam menjalankan kepemimpinan di Muhammadiyah. Mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua, yang kami hormati staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang pengembangan sumber daya manusia, yang saya sebut dengan takzim Bapak Origenes Kambuaya SHMM. Perwakilan dari Polda Papua, Pak Teguh, yang kami hormati Kapok Sahli Pangdam 17 Cendrawasih, yang kami hormati Wakil Wali Kota Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang hari ini diwakili oleh Kakanda Kurniawan, yang kami hormati Sekretaris KNPI Kota Jayapura, yang kami hormati pimpinan vokal Ikatan Mahasiswa Provinsi Papua, yang kami hormati pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah setanah Papua, yang kami hormati pimpinan Cipayung Plus setanah Papua dan sekota Jayapura, yang kami hormati pimpinan amal usaha Muhammadiyah sekota Jayapura, yang kami hormati pimpinan cabang dan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setanah Papua, dan tidak lupa para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kita masuk pada sesi acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Imawan Zulfikar Hasan. Kepada Imawan dipersilakan. Pembacaan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghalaba lakum wa yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bacaan ayat suci Al-Quran, maka bergetar hati. Kepada pembaca kalam ilahi diucapkan terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
yang akan dipandu oleh Imawati Laila. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Pelajar Muhammadiyah, mahasiswa, kita masuk di Indonesia. Tadi Indonesia Raya, kita masuk di Mars Muhammadiyah. Surya
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kibar gelombangkan pagi-pagi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, ingat, niat lagi ikatan, cintalah cendekiawan berpribadi. Susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tangguh pimpinan umat nanti. Imawang dan Imawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita leluhur, negeri indah, adil dan makmur. Demikian tadi Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia. Prosesi acara Masuk pelantikan. di prosesi acara pelantikan. Pembacaan surat keputusan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kepada Kakanda Kurniawan dipersilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor angka Romawi 33 garing A 1 garing 2025 tentang pengesahan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua periode 2025 sampai 2027. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah menimbang 1. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertugas melaksanakan kepemimpinan di atasnya. Kedua, bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya perlu hasil musda DPD IMM yang ditetapkan dengan sebuah surat keputusan SK. Ketiga, bahwa nama-nama yang ditunjuk dianggap mampu dan cakap untuk disahkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua periode 2025 sampai 2027. Mengingat 1. Anggaran dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 2. Anggaran rumah tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memperhatikan 1. Surat DPD IMM Papua perihal permohonan SK kepengurusan. 2. Hasil rapat BPH DPP IMM memutuskan menetapkan keputusan DPP IMM tentang pengesahan komposisi kepengurusan DPD IMM Papua periode 2025-2027. Pertama, menegaskan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua periode 2025 sampai 2027 dengan komposisi personalia sebagai terlampir. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagai amanah untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan 12 November 2025 Masehi. Pimpinan
Ketua Umum Rian Betradelsa, Sekretaris Jenderal M. Zaki Mubarak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta teman-teman pengurus DPD IMM Papua periode 2025 dan 2027, saya akan membacakan komposisi struktural dan mohon untuk mengambil tempat yang di depan. Lampiran surat keputusan dengan nomor 33/A/1/2025 tentang pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua periode 2025 sampai 2027. Komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua periode 2025-2027. Ketua Umum Bambang Puadi, Pak Puadi. Ketua Bidang Organisasi Syarifah Patan. Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kajian Publik Ajis Dwi Juniati. Ketua Bidang Imawati Rosna. Ketua Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Fitri. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Dal Zahra. Ketua Bidang Olahraga dan Kepemudaan Akbar Putra Berbak. Sekretaris Bidang Kader Muhammad Akbar Maulana. Sekretaris Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik M. Adri Ramadan. Sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Ade Jainuddin. Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Fitri Kaitan. Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Safruddin Lambae. Sekretaris Bidang Imawati Mutmaina Manilab. Sekretaris Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Nurul Husnul Khotimah. Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi Muhammad Arya Rafandi. Sekretaris Bidang Olahraga dan Kepemudaan Rahman. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Muhammad Anwar. Bendahara Evi Lestari. Tanggal di Jakarta tanggal 21 Jumadil Awal 1947 Hijriah bertepatan 12 November 2025. Tertanda tangan pimpinan Ketua Umum Rian. Baik, Imawan dan Imawati sekalian, sebelum proses pelantikan ini saya mulai, saya persilakan Imawan dan Imawati untuk mendengarkan dan merenungkan terjemahan Al-Quran surat Al-Fat ayat 10 yang bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat yang melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jika masih ada di antara Imawan dan Imawati yang ragu untuk mengikuti proses pelantikan ini, saya persilakan meninggalkan barisan. Dan kedudukan Imawan dan Imawati sebagai
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Provinsi Papua akan kami tinjau kembali. Tapi jika imawan dan imawati sudah siap untuk mengikuti proses pelantikan, saya persilakan imawan dan imawati menjawab pertanyaan berikut hanya dengan kata siap. 1. Siapkah saudara untuk dilantik sebagai Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua? Siap. 2. Siapkah saudara untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis? Siap. Siapkah saudara untuk menjalankan dan memperjuangkan nilai perjuangan Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Siap. Siapkah saudara menjalankan amanah kepemimpinan sesuai dengan kaidah organisasi yang berlaku? Siap. Siapkah saudara untuk patuh dan taat kepada pimpinan saudara? Siap. Maka dengan kesiapan saudara tersebut, maka ikuti apa yang saya ucapkan sebagai ikrar dan baiat saudara selaku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Satu, akan kepemimpinan ikatan dengan jujur, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan tetap berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta mengindahkan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku di negeri Republik Indonesia. Kedua, dalam mengemban amanah kepemimpinan kami akan tetap taat kepada ketentuan serta prinsip-prinsip organisasi baik dalam ikatan maupun dalam perserikatan Muhammadiyah, serta menjaga nama baik organisasi. Tiga, dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan kami akan tetap menerima bimbingan dan arahan dari pimpinan organisasi dengan tidak meninggalkan prinsip musyawarah. Keempat, bahwa segala pengabdian yang kami lakukan dalam menjalankan kepemimpinan ikatan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Baik, sekian. Terima kasih dan selamat kepada teman-teman daerah Provinsi Papua. Semoga dengan amanah yang diemban kepada teman-teman untuk bisa membawa Papua ke depan lebih. Amin ya Allah. Demikian tadi pembacaan ikrar janji sebagai pengurus Ikatan Mahasiswa
mahasiswa Muhammadiyah, dan kita akan masuk di sesi berikutnya untuk penyerahan SK. Untuk sanksi penyerahan SK, kami mengundang pimpinan wilayah Muhammadiyah, staf ahli Gubernur Provinsi Papua, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Sekretaris Demisioner Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Untuk pimpinan wilayah, staf gubernur dipersilakan duduk. Mas KNPI. Sekretaris KNPI Kota Jayapura, Pemuda Muhammadiyah Kota Jayapura, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua, dari Cipayung Press, GMKI ya? Ya. GMPI. Dipersilakan. Sabar ya. Oke, siap. Bapak Ibu, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin salam tangguh Bapak Ibu-ibu. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada salam khusus dari Muhammadiyah punya? Apa? Tidak ada kode. Oke. YMM Jaya. YMM Jaya. YMM Jaya Jaya Jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ikuti pelantikan dan penyerahan SK buat para pengurus yang baru dilantik hari ini untuk adik-adik kita dari mahasiswa Muhammadiyah Provinsi. Serah terima surat keputusan. Serah terima surat keputusan. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Terima kasih. Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ucapan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua periode 2025-2027. Semoga ini menjadi awal yang baru kepemimpinan di bawah Ketua Bambang Papuadi. Berikan aplaus kepada pengurus yang baru. Sambutan yang pertama, pidato iftitah oleh Ketua Umum terpilih Imawan Bambang Papuadi, Sarjana Hukum, dipersilakan.
Ini pidato pertama dari Ketua Umum terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mungkin saya akan awali. Biasanya ketua kita di pusat itu awali dengan pantun. Saya juga akan awali dengan pantun. Oke. Mentari pagi terbit di ufuk timur. Sinarnya cerah membawa harapan. IMM hadir dengan semangat yang subur. Siap mengabdi penuh keikhlasan. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua, staf ahli Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Provinsi Papua dan mewakili, Pangdam Cendrawasih, Vokal IMM Papua, para pimpinan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Provinsi Papua, AUM Provinsi Papua dan Orto se-Papua, serta seluruh undangan dan bahagia serta kader IMM Papua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah IMM Papua periode 2025-2027 dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Tema pelantikan kita hari ini yaitu akselerasi kepemimpinan kolaboratif, wujudkan mahasiswa Muhammadiyah Papua berdaya dan berbudaya, memiliki peran strategis bagi gerak organisasi ke depan. Akselerasi kepemimpinan bukan sekedar percepatan kerja organisasi, tetapi percepatan dalam meningkatkan kapasitas kader IMM agar mampu menjawab tantangan zaman. Sementara kepemimpinan kolaboratif adalah kunci dalam membangun jejaring, menggunakan solidaritas, dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat Papua. Dengan kolaborasi, kita ingin mewujudkan mahasiswa Muhammadiyah Papua yang berdaya, yaitu kuat dengan secara intelektual, profesional, dan sosial, serta berbudaya, yaitu menjunjung tinggi nilai akhlak, moral, dan kearifan lokal Papua. Kami menyadari bahwa amanah ini tidak ringan, namun dengan ruh religiusitas, intelektualitas, dan humanitas yang menjadi ciri khas IMM yang yakin bisa menjalankannya dengan baik. Kami mengajak seluruh pengurus dan kader untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif, terbuka, dan penuh integritas. Mari kita jadikan IMM Papua sebagai pelopor gerakan mahasiswa berkemajuan yang memadukan ilmu, akhlak, dan budaya. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun lagi. Burung cendrawasih terbang menarik, indah warnanya memikat jiwa. Kita bangun IMM dengan sinergi demi Papua maju dan sejahtera. Kemudian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi sambutan perdana dari Ketua Umum terpilih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua. Tadi adalah pidato kita dari Ketua Umum terpilih. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pidato iftitah dari Ketua Umum Demisioner yang hari ini diwakili Sekretaris Umum Dal Zahra, dipersilakan. Sambutan berikutnya dari Ketua Demisioner diwakili oleh Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara pelantikan dan rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua periode 2025-2027. Yang saya hormati, yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua, ahli gubernur bidang sumber daya manusia yang kami hormati, Polda Papua yang mewakili, yang terhormat Pangdam 17 Cendrawasih yang kami hormati juga Wakil Wali Kota Jayapura atau yang mewakili, yang saya hormati juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, yang saya hormati Sekretaris KIP Kota Jayapura, yang saya hormati Vokal INM Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah tingkat Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kota Jayapura, yang saya hormati pimpinan Cipayung se-Tanah Papua, serta yang saya banggakan pimpinan cabang maupun pimpinan komisariat yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari saudara Imawan Bagus Syafa selaku Ketua Umum periode dimisioner atas ketidakhadirannya dikarenakan pada momentum yang bersejarah ini beliau sangat berharap dapat bersama kita semua. Namun karena tugas dan amanah yang tidak dapat ditinggalkan, maka atas mandat beliau perkenankan saya sebagai Sekretaris Umum Dimisioner yang mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan ini. Hadirin sekalian, hari ini kita telah menyaksikan prosesi sejarah, prosesi suci serah terima jabatan, sebuah penyerahan tongkat estafet kepemimpinan yang telah menjadi tradisi mulia YMM. Atas nama pimpinan dimisioner, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jajaran yang telah berjuang dan berkorban selama satu periode ini. Kami telah melalui banyak tantangan, suka dan duka dalam mengemban trim kompetensi dasar YMM, religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Kami tidak ada gading yang tak retak, namun segala yang telah kami capai adalah hasil kerja kolektif, hasil kerja kader-kader militan yang bertekad menjadikan YMM sebagai kawah candra di muka pergerakan, keilmuan, dan keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap ikhtiar kita sebagai amal soleh dan sumbangsi nyata bagi persyarikatan umat dan bangsa. Pimpinan daerah YMM Papua yang
Saat ini amanah besar telah berada di pundak saudara sekalian. Dunia hari ini menuntut kita untuk bergerak cepat, berpikir kritis dan bertindak solutif. Tantangan ke depan tidak kalah ringan, mulai dari dinamika global, isu-isu kebangsaan, hingga menjaga marwah persyaratan Muhammadiyah. Kami berharap pimpinan yang baru ini dapat melampaui capaian kami. Jadikan evaluasi atas periode sebelumnya sebagai pijakan, bukan batasan. Lanjutkan program-program unggulan dan segera lahirkan inovasi-inovasi yang segar, relevan dengan kebutuhan zaman. Kader IMM harus menjadi pelopor dalam keilmuan dan pionir dalam gerakan sosial. Senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Pada seluruh kader IMM, mari kita berikan dukungan penuh kepada pimpinan yang baru ini dalam sebuah organisasi pergantian kepemimpinan. Bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang lebih menantang. Demikian sambutan dari kami pimpinan sebelumnya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi fisa'il haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mantan pengurus terpilih dari periode sebelumnya. Misioner, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari staf ahli gubernur bidang sumber daya manusia Provinsi Papua, Bapak Organes Sambuaya. Papua bidang pembangunan SDM Bapak Organes Hadir, selamat sore. Saya membacakan sambutan gubernur pada peristiwa penting pada hari ini dalam rangka pelantikan dan rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua periode 2025-2027. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang sedianya harus hadir, tapi pada waktu yang sama atau pada saat ini beliau masih dalam rangka dinas di Bawah Papua sehingga tidak berkesempatan hadir, dan saya sebagai salah satu staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM diperintahkan untuk hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, atas nama Gubernur Papua dan pemerintah Provinsi Papua menyampaikan selamat kepada Ketua yang baru dilantik dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua periode 2025-2027. Jika saya membacakan sambutan gubernur, sambutan Gubernur Papua pada pelantikan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua periode 2025-2027 15 November tahun 2025 di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Muhammadiyah wilayah Papua beserta jajarannya, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang kami hormati, Pangdam 17 Cendrawasih yang diwakili oleh Muniji, saya sebutkan namanya, Bapak Brigjen TNI Sukamdi, yang kami hormati Kapolri
Muda Papua yang berkenan diwakili oleh Bapak, ini saya sebutkan namanya Bapak Teguh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Jayapura yang menurut informasi bahwa beliau akan menyesuaikan nanti. Walaupun beliau belum datang, kita sapa beliau sore hari ini. Yang kami hormati pengurus KMP Kota Jayapura, pengurus GMKI Kota Jayapura, Bapak Ibu dan pengurus yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia pada sore hari ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan kemurahannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana penuh semangat dan optimisme untuk mengikuti pelantikan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua periode 2025-2027. Hadirin yang saya hormati, pelantikan ini bukan sekedar seremoni tetapi merupakan momentum transformasi bagi generasi muda Papua, momentum untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya cerdas dan berintegritas tetapi juga siap berkolaborasi, bekerja lintas sektor serta menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Tema pelantikan hari ini yaitu akselerasi kepemimpinan kolaboratif, wujudkan gerakan mahasiswa Muhammadiyah Papua berdaya dan berbudaya. Dengan arah pembangunan Papua saat ini, tema ini mencerminkan kebutuhan kita untuk bergerak cepat, berpikir adaptif dan menciptakan jejaring kemitraan yang luas demi mempercepat terwujudnya Papua yang maju, harmonis dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, dalam visi besar pemerintah Provinsi Papua yaitu transformasi Papua baru yang maju, harmonis, kita menegaskan bahwa Papua harus mengalami perubahan mendasar dalam seluruh aspek kehidupan. Transformasi itu hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun sumber daya manusia unggul yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga karakter kepedulian dan komitmen moral. Dalam konteks inilah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki peran strategis. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bukan sekedar organisasi mahasiswa, tetapi wadah pembentukan pemimpin masa depan yang menjunjung tinggi trilogi gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, intelektualitas, religius, dan humanis. Saya berharap kepengurusan periode 2025-2027 dapat memperkuat organisasi sebagai pusat pendidikan kepemimpinan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, Papua diberkati kekayaan alam dan budaya yang luar biasa dan hanya akan bermakna jika dikelola oleh generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berakar pada nilai-nilai budaya Papua. Saya harap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa menjadi pelopor gerakan mahasiswa yang berdaya dan melahirkan inovasi, memanfaatkan teknologi, membangun kewirausahaan sosial dan berbudaya serta menjunjung kearifan lokal sebagai fondasi karakter bangsa. Saya mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjadi pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu bekerja. Pemimpin yang tidak hanya memiliki visi besar, tetapi juga mampu menggerakkan banyak orang untuk mewujudkannya. Itulah esensi kepemimpinan kolaboratif yang diperlukan dalam membangun Papua baru. Sebagai Gubernur Papua, saya membuka ruang bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk berkolaborasi dalam program-program pendidikan, pemberdayaan pemuda, pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, hingga pembangunan sosial di berbagai wilayah di Papua.
Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Muhammadiyah Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Papua periode 2025-2027. Pegang teguh amanah, jaga marwah organisasi dan jadilah teladan bagi mahasiswa serta generasi muda Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, hikmat kepada kita semua untuk terus bekerja bagi Papua yang damai, maju dan harmonis. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Burung cendrawasih terbang menari, indah warnanya memikat hati. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bangkit membangun negeri, menuju Papua maju dan harmoni. Mentari timur menyapa hutan, cahaya pagi membawa damai. Generasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah teruslah mantap ke depan, mewujudkan Papua baru yang lebih berdaya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Gubernur Papua Matius D. Fakiri SIK MH Kompil Polisi Purnawirawan. Pengembangan SDM Provinsi Papua. Tadi ada sambutan dari staf ahli Gubernur bidang sumber daya manusia, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kanda Kurniawan, kami persilakan. Sambutan dari Ketua Ikatan Muhammadiyah Pusat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, dan tentu tanpa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah maghfiratnya akan sampai selaku umat pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Gubernur Papua atau yang mewakili, yang saya hormati dari Pangdam, ya. Ini mohon maaf ya kalau saya ini agak ini menyampaikan namanya juga. Saya belum ingin mendapatkan ini nama-nama yang ini tamu undangan, gitu. Terima kasih Pak dari Pangdam yang hadir, yang tentunya juga ini menjadi salah satu apresiasi ya, salah satu kebanggaan bagi saya karena jarang ada kalanya di perhelatan seperti ini adik-adik IMM yang ikut hadir turut berpartisipasi, karena yang perlu ini kita tahu bersama, ini salah satu juga ini ya Jenderal ya Sudirman ini kan kader juga di Muhammadiyah kan, kader Muhammadiyah, dan dia ini sebagai kader di Sulawatan, bahkan ini pernah jadi guru di sekolah ini Muhammadiyah. Jadi kita
punya sejarah yang sebenarnya nggak bisa dilupakan begitu. Dan ini butuh juga dukungan dari ini Pamda, apalagi adik-adik YMM yang hari ini dikukuhkan, nantinya ada agenda-agenda sifatnya kolaborasi bisa diajak lah gitu untuk sama-sama mendorong dan ini coba ini mengembangkan adik-adik DPD YMM Papua dalam hal ini untuk melakukan jalannya misi teman-teman DPD Papua. Yang saya hormati Kapolda Provinsi Papua, Kapolda atau yang mewakili yang pada sore hari ini ya saya hormati. Terima kasih Pak atas atensinya dan waktunya untuk hadir di tempat ini, dan juga dari ayahanda ya, mau ini ketua PWM, ketua PDM atau pengurus, pimpinan beserta jajaran anggota, ibu-ibu Aisyah ada ya, Aisyah atau NA dan Orton, IMM, IPM juga hadir, dan teman-teman Cipayung juga ada, KNPI juga hadir, KNPI kota ya, dan Cipayung terus dari apa GMKI atau dari Cipayung, dan saya hormati khususnya Ketua Umum yang barusan dilantik ya, Himawan Bambang ya, selamat Himawan Bambang atas dikukuhkan tadi. Ini menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi Ketum, dan semoga ya kita sama-sama mendoakan semoga lancar dan ya lancar dan bisa ini membersamai pikiran teman-teman atau anggota ini di periode kali ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu tahapannya ini dari saya tadi sudah banyak ini menyampaikan terkait ini kondisi bangsa kita pada hari ini, dan tentunya dengan dinamika kebangsaan ya, ini bukan hanya ini diselesaikan dengan ini satu orang saja, tapi itu butuh dukungan, butuh ini kolaborasi dari teman-teman. Apalagi hari ini ada teman-teman yang Cipayung, ada ortom-ortom juga ini menyaksikan dan menyelesaikan terkait dengan problematika atau apalagi ini persoalan ini di Papua, yaitu butuh kerja kolaborasi. Kerja kolaborasi sesuai dengan hari ini yang diangkat teman-teman DPD, akselerasi kepemimpinan kolaboratif, mewujudkan mahasiswa Muhammadiyah Papua berdaya dan berdaya gitu. Nah ini dengan kolaboratif itu ini menghadirkan salah satu gagasan kolektif itu bisa akan sampai pada tujuan dan visi misinya ini teman-teman. Karena sudah saatnya hari ini kita itu bersanding, bukan bertanding dengan ini perbedaan pikiran atau perbedaan ideologi, pandangan, keberagaman dan lain ini sebagainya. Kita bisa ini menengok ini ke belakang, perjalanannya ini memperjuangkan bangsa Indonesia, para founding father tokoh bangsa kita, Syahrir, Malaka, Soekarno dan kawan-kawan yang lainnya. Mereka itu hanya satu tujuan, walaupun dengan ini perbedaan ideologinya mereka, itu hanya kemerdekaan. Makanya bisa dikatakan mereka itu adalah membawa spiritual ini peradaban. Dan sampai hari ini selalu kita ingat perjuangan-perjuangan ini mereka. Pun demikian ketika Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan ini kawan-kawan yang lainnya. Kawan-kawan yang lainnya. Ya kita punya strategi politik juga yang masing-masing. Tapi kita ini punya tujuan yang sama. Tujuan ini menjaga ini kedaulatan bangsa, menjaga juga ini khususnya di tanah Papua ini. Adapun dari saya
yang perlu saya sampaikan juga kepada ayahanda, adik-adik IMM atau ini Oktob dan ini pemerintah Papua. Visi kami itu yang perlu saya sampaikan yang dikomandoi oleh Ketua Umum Rian Mitra Desa. Kami ada beberapa program yang sudah jalan, bahkan ini ya nantinya ini kami selesaikan secepatnya juga di akhir periode kami nantinya 2027. Yang pertama kami sudah melaksanakan pengukuhan di 2024, berikut Rakornas di Bali, dan juga ini kami punya program itu Jasman English Kursiv, itu sudah 4 kali jalan dengan peserta itu 30 orang, jumlah peserta 30 orang itu, dan selama 2-3 bulan itu bimbingan karantina, dan itu ada uang sakunya, insentifnya itu 1 juta itu per bulan. Jadi bagi adik-adik teman-teman IMM yang besok itu pengen ada keinginan untuk mendalami ini bahasa, ya ayolah ikut dan ya didorong untuk diaspora ini ke hal yang artinya pada pengembangan dan inovasi di kader. Itu pertama, dan sudah jalan. Ini targetnya sampai ke 5 kali. Kedua itu akademi politik. Berikut kami kemarin kerjasama dengan penyelenggara 2 juta beasiswa dari DPN untuk program pendidikan khusus profesi advokasi PKPA. PKPA itu dan sudah jalan untuk yang pertama sudah jalan dan itu gratis bagi untuk teman-teman ini IMM atau kader ini Muhammadiyah. Dari besoknya itu kalau sudah selesai S1 itu yang latar belakangnya hukum itu, ayolah ikut. Kami menyediakan 2 juta beasiswa buat ini teman-teman IMM. Dan saya itu butuh besok ini ketum Bambang, ya perlu ketum juga karena basicnya juga S1-nya hukum. Ya ayolah ini untuk sama-sama menyukseskan program-program ini. Hadir di malam yang mengesahkan pedoman Imawati. Nah, kemudian desa binaan dan terakhir itu kami punya program itu penanaman 2 juta pohon. Jadi 2 juta pohon itu kan hal yang mustahil ya. Kalau ini teman-teman yang pikirkan dari jumlah ini kita ini di IMM ya. Tapi bukan hal yang tidak mungkin. Kalau kita punya ini niat, punya ini keinginan untuk melakukan visi misi atau ini demi ini keumatan dan begitu. Jadi Indonesia ini kemarin itu kan bagian agenda kolaborasi agraria, lingkungan begitu, lingkungan baru kehutanan itu bagian agenda kolaborasi dan menghadirkan ada konsep namanya penanaman 2 juta ini pohon. Nah ini kan Indonesia ini sebagai negara agraris ini kan tanah dan bumi ini kan bukan hanya kebutuhan ini ekonomi saja, tapi punya nilai sosial kultural begitu. Jadi ini kita ini tetap ini lestarikan dan kita ini tetap jaga. Nah lewat penanaman 2 juta pohon yang hadir dengan IMM, jadi setiap musda itu IMM itu wajib menanam pohon 10 pohon. Nah kalau 10 pohon dari ini 30 lebih ya ini DPD kita, berarti itu masih tidak cukup untuk sampai ke 2 juta pohon. Ya kita bisa pakai lah ini sampai ke tingkatan komisariat, sampai ke tingkatan ini komisariat. Kalau nggak ada di agenda komisariat itu pengukuhan atau muskom itu masih belum sampai, ya kita ini buat ini di EAD. Bahkan lebih ekstrim lagi, kita ini bisa pakai ketika ini penerimaan mahasiswa baru wajib membawa ini pohon 1 orang itu kita tanam. Sebenarnya memungkinkan kita ini khususnya ini kalau ini hanya bicara ini SDM-nya ini Muhammadiyah. Dan itu yang dipikirkan oleh teman-teman DPP IMM. Ya, mungkin yang terakhir tentunya ya selamat buat ini Ketua Bambang dan ini kawan-kawan teman-teman yang setelah ini dikukuhkan pada sore hari ini, dan saya tunggu progresnya ini teman-teman di periode ini kali ini, dan coba hadirkan inovasi, kreativitas atau kenakalan gitu. Tapi kenakalan
kutip yang positif gitu. Karena teman-teman di periode ini kali ini ya artinya ada gebrakan, ada pembaharuan DPD di tangan ini Bambang, dan ya memang itu harus hadirkan dari diri teman-teman, inovasi teman-teman atau visinya teman-teman. Karena yang perlu saya tekankan, IMM ini benda mati. IMM ini sekali lagi benda mati. Nah, untuk supaya tidak dikatakan IMM sebagai ini bukan benda mati, hadirkan ini kreativitas ini teman-teman. Yang kita jualkan IMM, gitu. Jualkan dalam artian ini, jualkan dengan ini membawa misi atau membawa ini nilai-nilai Muhammadiyah itu sendiri. Ya, saya pengen untuk panjang juga, banyak untuk ini diskusi dengan teman-teman. Mungkin nanti ini kita bisa cari waktu lagi, karena ini sudah mau mendekati sholat asar ya. Sudah, lewat ya? Oh, saya mau kita ini apa ya? Saya lupa. Iya, beda 1 jam ya. Kalau mana? Kalau kemarin saya dapat 2 jam. Yang permohonan maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fasdal biqul khairan. Rahayu, rahayu, salam. Terima kasih. Sambutan terakhir dari Berikan aplaus kepada pimpinan pusat. Pimpinan pusat kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir dari Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ayahanda Ahmad Junaidi MPC, dipersilakan. sambutan terakhir dari pimpinan Muhammadiyah. Innalillahi wa syukrillah nafana wa naqbala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bislamin dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi timma wa bismillah. Yang saya hormati Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Bapak Urkinis Kambuaya. Saya ketemu Pak ya. Pak Kapolda, Pak Teguh, istrinya teman saya ini, Bu Silesa yang saya. Pak Staf Ahli Pangdam Jepora, Bapak tadi mohon maaf Pak Brigjen, dan terus seperti biasa ya Pak ya, kalau dari sini tuh pindah langsung bintang pecah-pecah terus ya. Banyak teman-teman direktur yang sama-sama. Ketua Pimpinan Daerah Pak Sukaryanto dan Pimpinan Asia Ibu Angkara Madu dan Bapak Pimpinan Wilayah, dalam hal ini di sini ada Pak Ayahanda, Pak Nurjaya, tadi bilang Pak Nurjaya saja, Pak Suito, langsung Kota Burka, Mas Yono, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pak Rektor, Pak Abbas, dan Ketua Pimpinan IPM, Pimpinan IMM, ya, Pimpinan Tapasuci, Mas langsung Pimpinan Pemuda Muhammadiyah, mana tadi, Mas sudah pulang? Oke, saya sedikit mana sedikit, bendara yang datang. Oke, Ketua KMPI yang dari kota dan teman-teman dari Cipayung ini suatu kolaborasi ya, dan Ketua Pimpinan Pusat IMM Pusat Mas Kurniawan ya, Mas Kurniawan ya, oke, mungkin presentasi Mas ya. Di sini ada suatu, kita menyaksikan alhamdulillah kita sama menyaksikan pelantikan yang notabene-nya adalah produk IMM yang baik, dan ini suatu banggaan bagi kami, dan mudah-mudahan nanti pemuda juga gerak ya, segera mengikuti IMM untuk regenerasi, sehingga biar adanya perubahan terus berjalan. Kalau mandek ibaratnya suatu air, kalau mandek nggak mengalir akan jadi material, karena kalau organisasi jalan bagus. Lama-lama untuk itu dalam hal ini kami akan berpesan kepada IMM
namanya pelantikan ini, jadilah IMN dan menjalankan pemimpinan yang amanah dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, jadilah kader yang terbuat, bukan hanya berbicara. Lalu jadilah mahasiswa yang berpikir global tapi tetap membumi dan tetap mengangkat nilai-nilai lokal itu sedang perlu, dan sampai kita nggak tanggap dengan kondisi lokal sini. Ini yang penting, mudah-mudahan dari pemimpin hal-hal sepele, tapi kalau kita nggak paham menjadi masalah. Banyak contoh-contoh itu. Jadi mahasiswa peka terhadap kondisi lokal sini, dan itu menjadi mahasiswa dan kalian harus kontribusi pada yang lain. Langsung seperti ada perubahan juga yang mampu menginspirasi nilai-nilai keislaman, kemajuan dengan kearifan lokal juga. Saya sesuai dan kearifan lokal juga. Tunjukkan bahwa IMN itu bukan saja yang kampus, tapi juga gerakan pencerahan yang hadir di tengah masyarakat, memberi solusi, solutif dan keteladanan. Jangan sampai kalian nanti bagi IMN tidak teladan, bikin masalah, demo dan partai-partai, jangan sampai. Jadilah yang terbaik. Dan juga kolaborasi. Dan alhamdulillah dari undangan ini Anda sudah melakukan kolaborasi, dan saya harapkan kalian juga IMN bisa kolaborasi dengan Aisyah yang sekarang ini mendukung dengan ketahanan pangannya. Kolaborasi ketahanan pangan, Ibu Aisyah ya Bu, ternyata dari ketahanan pangan kita membuat satu budidaya tempe atau jamur. Kolaborasi. Nah, itu penting karena di sini tanah masih luas, budayakan itu untuk kolaborasi ketahanan pangan, dan kita penting dari sebab perlu kita lakukan itu. Dan yang rekan-rekan lain yang ada dari PM, di sini ada PM KRI, dari AMI, dari PM 11, PMI kalau kami juga 11, terus dari KNBM, kolaborasi untuk mencerahkan kondisi bahwa untuk Papua yang mencerahkan. Mungkin itu dari kami, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bisa untuk, dan ini rapat kerja, buatlah program kerja yang membumi, jangan konsep yang banyak tapi nggak bisa dilakukan. Membumi yang bisa dilakukan 1-2 per bidang 1 tahun itu udah luar biasa, dan pasti ada. Jadi jadikanlah yang membumi sehingga bisa dilakukan oleh kalian, dan tentunya bisa koordinasi dengan yang lainnya. Mungkin dari kami, mudah-mudahan pelantikan ini bisa berjalan lancar, dan saya sampaikan selamat, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan memberi tunjuk dan memudahkan perjalanan kalian untuk memimpin 2 tahun ke depan ini. Mungkin dari saya, Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi terakhir dari terima kasih kepada Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atas sambutan dan nasihat terbaik. Pada akhir dari acara ini yaitu foto bersama, saya bagi 2 sesi. Dimohon kepada kepengurusan DPD IMM yang baru, silakan mengambil kotak di depan. Ya, di belakang agak rapat-rapat ya. Masuk aja ke tengah. Santai, kalau nggak ada itu nggak seimbang. Oke ya. Asis. Ya. 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Salam tangguh izin. Salam tangguh 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, izin Bapak, terima kasih semuanya. Masih ada depan. Salam tangguh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Demikian sudah acara kita sudah selesai dari awal Foto bersama ini menutup acara kita pada siang hari ini yang sudah menjelang sore.
demikian. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salve, salve, salve. Terima kasih, Pak.